masa ada puluhan rumah yang terbakar, dari kasus yang terjadi di Desa Hunut itu, hanya 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Bayangkan 24 rumah terbakar, 59 kepala keluarga, atau 236 jiwa itu yang mengungsi, tapi pihak Polda Maluku itu sampai hari ini cuma menetapkan 2 orang tersangka. Padahal di awal kejadian beredar video-video orang-orang, oknum-oknum yang datang untuk melakukan pengerusakan, melakukan pembakaran, melakukan provokasi dan pengerusakan segala macam. Tapi sampai detik ini masa pihak Polda Maluku itu cuma tetapkan 2 orang tersangka. Pelaku-pelaku yang lain di mana? Nah, ini masa ada 14 orang yang dipanggil tapi tidak datang, tapi pihak kepolisian tidak menunjukkan sikap tegas pergi menjemput untuk segera mempertanggungjawabkan mereka punya perbuatan terhadap masyarakat di Desa Hunut. Di sini kan ketika beta buat video di awal itu banyak pihak-pihak yang minta untuk tenang, serahkan ke pihak kepolisian. Tapi nyatanya katong lihat kasus ini seolah jalan di tempat. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas juga ketika para saksi yang dipanggil sampai 2 kali tidak datang hanya menyayangkan saja. Tapi sikap yang tegas yang katong minta, yang korban minta untuk pergi tangkap dong, pergi jemput dong, supaya datang diperiksa. Nah, intinya kan kalau tidak salah ngapain takut untuk datang ke kantor polisi Polda Maluku yang ada di Tantui. Nah, kalau rame-rame datang lalu bakar orang pun kampung bisa, tapi kalau datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu tidak bisa. Nah, masa negara sekelas kepolisian Polda Maluku takut untuk menangkap dan segera menetapkan tersangka jika terbukti. Nah, kan pemanggilan kan statusnya sebagai saksi. Nanti setelah datang periksa apakah nanti naik jadi tersangka atau seperti apa kan, yang penting datang dulu. Nah, ini jangan pikir bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 1 miliar itu kepada masyarakat korban di Desa Hunut itu lalu masalah selesai. Tidak. Yang katong minta sebagai masyarakat Maluku, sebagai masyarakat Desa Hunut yang menjadi korban itu adanya penyelesaian sampai tuntas. Nah, tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan itu lalu para pelaku bebas berkeliaran. Nah, bagaimana katong Maluku mau maju kalau misalnya penegakan hukum saja lemah seperti ini? Nah, ini kan ada orang punya harta benda yang rusak, orang punya harta benda yang dibakar, kerugian begitu besar, dan pasal-pasal yang ada itu cukup jelas untuk menetapkan para pelaku itu sebagai tersangka. Nah, tapi masa lucunya sampai detik ini cuma 2 orang saja itu kan yang menjadi tanda tanya besar buat katong semua. Sehingga katong tetap desak pihak Polda Maluku, pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease untuk segera menetapkan dan segera ambil langkah tegas jemput saksi-saksi ini untuk segera mempertanggungjawabkan mereka punya perbuatannya jika terbukti. Kalau tidak terbukti ya sudah, statusnya saksi. Tapi kalau sampai proses ini dan hanya 2 orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka, katong mempertanyakan dan katong meragukan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ada di Polda Maluku dan yang ada di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Sampai hari ini, benteng terakhir yang akan menegakkan keadilan itu hanya ada di bapak-bapak polisi dan Ibu Polwandong saja. Tapi kalau misalnya tidak dapat lagi, maka jangan harap katong mau mempercayai proses-proses hukum ini terhadap pihak kepolisian, dan jangan harap katong Maluku ini mau maju karena penegakan hukum lemah. Konflik-konflik begini akan terus terjadi di berbagai tempat. Mari bapak-bapak kepolisian tolong tegakkan keadilan, tolong kasih kepastian hukum buat para korban, tolong siapa yang berbuat dia yang harus bertanggung jawab dan pihak kepolisian yang harus menyelesaikan itu. Terima kasih.